Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya izin mulai ya, share screen ya untuk pertemuan ke-13 ya. Ya Pak. Apa sudah tampil? Ya Pak, sudah tampil. Sudah Pak. Baik. Untuk pertemuan ke-13 kemarin karena saya sampaikan asinkronus, hari ini nanti kita recordnya 2 kali. Jadi yang pertama saya jelaskan dulu mengenai implementasi sederhana store prosedur dan role dalam database SQL Server ya dalam hal ini. Ini terkait dengan definisi ya. Store prosedur itu adalah sebuah kelompok kode SQL yang disimpan pada katalog database dan dapat dipanggil oleh program. Store prosedur sangat bermanfaat untuk aplikasi database, baik di dalam database server karena store prosedur ini dapat menerima suatu input parameter dan output parameter, serta dapat menerima suatu input parameter dan output parameter, serta dapat menghasilkan suatu message sukses atau error. Sebentar ya, saya ACC dulu teman-teman yang lain. Oke, sudah. Oke. Saya lanjut kembali. Oke. Baik. Store prosedur bermanfaat untuk aplikasi database, baik untuk meningkatkan kinerja maupun untuk pemeliharaan, karena store prosedur dijalankan pada server. Akses berikutnya akan menjadi lebih mudah dan cepat karena eksekusi telah disimpan di dalam memori dalam hal ini. Store prosedur dapat menerima parameter variabel lokal dan menghasilkan data dengan menggunakan output parameter, return kode, result set, dan statement select. Ini keuntungannya ada 7, meningkatkan performa kinerja aplikasi. Sebuah store prosedur dilakukan penyimpanan dan compile pada katalog database dengan mengeksekusi lebih cepat jika dibandingkan SQL yang tidak dikompil dari kode aplikasi, mengurangi traffic antara aplikasi dan database server. Aplikasi hanya mengirim nama store prosedurnya untuk mengeksekusi SQL, dapat digunakan kembali dan bersifat transparan ke aplikasi yang lain menggunakannya. Aman ya, bersifat aman. Penggunaan store prosedur dapat diakses haknya oleh aplikasi database administrator. Kerugiannya ada 3, dapat mengakibatkan database server membutuhkan memori dan prosesor lebih tinggi. Store prosedur hanya berisi SQL deklaratif, membutuhkan keahlian khusus untuk menulis dan melakukan pemeliharaan store prosedur ya, yang setiap pengembang memilikinya ya. Jadi ini kesulitannya di sini. Nah, teman-teman nanti kalau mau praktek langsung masuk ke programmability, store prosedur. Kita klik kanan ya di sini, ada new store prosedurnya. Nah, ini akan tampil seperti ini ya. Ini adalah default coding yang ada di store prosedur seperti itu. Namun kita juga bisa membuat coding yang berbeda ya dalam hal ini. Seperti ini teman-teman, ini jauh lebih sederhana. Di mana kita ketik aja create prosedur, misalkan untuk menampilkan data dosen. Jadi tampil dosen as select bintang from dosen. Jadi kita buat prosedur dengan nama tampil dosen, di mana di sini menampilkan semua data tentang dosen ya, seperti itu. Maka di sini akan tampil tadi, kita eksekusi menggunakan execute ya, execute tampil dosen akan tampil seperti ini. Ini yang langkah yang pertama. Ada yang mau minta ACC? Oke. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Oke, sudah tampil belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik. Saya lanjutkan kembali di sini terkait dengan create prosedur ya. Jadi langkah yang kedua kita juga bisa menggunakan create prosedur, tampil dosen, kode dosen, add kode dosen, char 10 ya.
select bintang from dosen where kode dosen sama dengan add kode dosen. Jadi sama ya dalam hal ini antara yang tampil yang pertama dengan yang kedua. Namun untuk pendeklarasian yang kedua kita harus mencantumkan tipe data dan size-nya ya, ukurannya berapa. Kalau yang pertama tadi langsung select bintang from dosen ya, seperti itu. Kalau ini kita hanya menampilkan kode dosen, nah ini dia. Jadi hanya menampilkan semua tentang dosen, yang mana kode dosen sama dengan add kode dosen. Jadi aturannya ada di sini, berdasarkan kode dosen. Jadi kalau kita tampilkan di sini, kalau kita hanya menampilkan kode dosennya 10 ya langsung aja execute ya, tampil dosen, kode dosen 10. Nah, seperti itu. Atau kalau pakai bintang select apa? Bintang from dosen where kode dosen sama dengan 10. Paham nggak kira-kira? Halo? Halo teman-teman? Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Kalau pakai select apa berarti perintahnya? Kalau pakai perintah select berarti apa perintahnya? Select bintang from nama tabelnya apa, Pak, tadi? Select bintang from dosen ya. From dosen where kode dosen sama dengan 10. Oke. Udah paham ya? Kalau pakai prosedur langsung kita sampaikan saja. Exec tampil kode dosen 10. Nah, seperti itu. Jauh lebih singkat. Nah, ini dia input prosedurnya juga bisa seperti ini. Kita juga cantumkan ya. Menggunakan insert into ya. Jadi ada create prosedur, ada insert dosen. Jadi kita juga bisa menambahkan insert dosennya dalam hal ini ya. Jadi pakai insert into values ya. Oke. Nanti hasilnya seperti ini. Misalkan kita ingin menambahkan namanya siapa, ada dosen baru, dosennya misalkan baru join di kampusnya teman-teman ya. Nah, dalam hal ini berarti dosen baru itu harus dimasukkan datanya. Kalau kita masukkan datanya berarti kita menggunakan execute insert dosen dalam hal ini. Tinggal ditampilkan saja nama kode dosennya, nama dosennya, jenis kelamin, kode agama, nama jalan, kode pos, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Untuk menampilkannya juga langsung panggil aja. Exec tampil dosen dalam hal ini. Maka akan tampil seperti ini. Itu ya. Begitu juga dengan update juga sama. Ternyata data dosennya perlu kita update. Nah, kita menggunakan di sini update ya. Update where dosen kode dosen sama dengan add kode dosen ya dalam hal ini. Jadi kita ada insert dosen, ada tampil dosen kode dosen, ada update dosen dalam hal ini. Nah, ini dia kita update tadi. Jadi kita update ternyata ada kesalahan di nama jalan misalkan. Jalannya tadi namanya apa, kita ganti namanya apa, seperti itu. Ternyata rumah dosennya pindah dalam hal ini. Kalau dosennya rumahnya pindah ya berarti nama jalannya juga pindah. Nah, kita juga akan update data alamatnya. Tinggal diupdate saja, update dosen ya, seperti itu. Ini ada lagi menghapus dosen. Nah, kalau menghapus dosen berdasarkan kode dosen. Jadi dosen yang baru tadi ternyata dosennya resign atau keluar. Nah, karena datanya sudah tidak digunakan lagi, maka datanya dihapus. Menghapus menggunakan delete. Tinggal dieksekusi aja, exit delete dosen 5 ya. Delete dosen yang nomor 5 tadi. Udah datanya akan hilang nanti, akan terhapus tadi. Tadi menggunakan jalan Nurtanio di sini sudah tidak ada. Ya. Tadi lihat. Oke, ada lagi hapus. Kalau mau hapus juga bisa langsung otomatis kayak ini, klik kanan delete ya. Klik kanan delete itu akan menghapus. Delete objek juga sama. Nanti hasilnya di sini ketika teman-teman tekan tombol OK, di sini akan hilang nanti ya, objeknya akan hilang namanya seperti itu. Ini kalau menggunakan klik, kalau yang tadi menggunakan query ya dalam hal ini. Oke, ini adalah aturannya, ada database owner, ada database access admin, ada database reader, ada database data writer,
ada database DDL admin dalam hal ini. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman. Kalau di minimarket, kasir itu sebagai apa ya? Rule-nya. Halo? Teman-teman bisa mendengar saya? Bisa, Pak, bisa. Suaranya kecil ya. Kalau di minimarket, kasir itu sebagai apa ya? Maaf Pak, bagaimana Pak? Kalau di minimarket, kasir itu sebagai apa rule-nya? Kalau di sini kita lihat rule-nya kan ada DB owner, ada database access admin, ada database data reader, ada database data writer, ada database DDL admin, ada DB security admin, ada DB backup operator, ada DB deny data reader, ada DB deny data writer, ada public. Nah, kira-kira kalau kasir itu sebagai apa ya? Kalau di minimarket. Halo? Suara Kalau saya hak terdengar? akses default itu apa Pak? Kenapa? Hak akses default. Hak akses default. Mana itu? Yang mana? Public Pak, public. Oh, public itu semuanya berarti. Nah, sekarang saya tanya. Kalau kasir di minimarket itu sebagai apa ya? Dia punya rule-nya apa kalau di minimarket? Halo? Bisa menjawab pertanyaannya? Ini bisa mendengar suara saya nggak? Halo? Kalau data writer Pak. Data writer. Iya Pak, insert. Jadi kasir bisa menghapus, bisa mengupdate. Halo? Gimana? Apakah data writer? Maaf Pak. Saya dulu. Kasir sebagai? Ayo, data apa? Kasir sebagai? Tidak dapat. Ayo, kasir sebagai apa? Kalau yang next slide-nya Pak, maaf Pak. Kasir sebagai? Yang tidak bisa menjalankan insert, update, delete. Ya benar. Kasir sebagai data writer. Namun data writer di sana itu dia hanya insert, update sama delete-nya dinonaktifkan. Ya. Jadi kalau kasir proses select-nya Pak. Iya, jadi dia sebagai data writer, namun di sana untuk update sama delete-nya dinonaktifkan ya. Jadi dia hanya bisa memasukkan data ya, seperti itu. Untuk select, untuk menampilkan data, jadi dia bukan hanya data writer, dia juga data reader. Dia menampilkan data, dia select, untuk data writer-nya dia hanya insert. Untuk update sama delete dinonaktifkan. Karena kalau seandainya kasir itu dikasih fitur untuk update sama delete, nah itu bahaya. Karena kalau ada oknum kasir yang mengetahui jika ada transaksi ketika hari itu, dia akan hapus transaksinya. Nah, tidak akan ketahuan nanti karena dia ada fasilitas untuk menghapus dan mengupdate. Nah, itu mengupdate juga bahaya juga. Karena ketika terjadi transaksi yang jumlahnya besar, dia update, ternyata nolnya diganti, dihilangkan satu, nah itu kan sudah berubah lagi. Ya, jadi ada pembatasan hak akses dalam hal ini. Jadi rule-nya itu nanti tolong dibatasi ya teman-teman ya kalau membuat database ya. Sampai sini sudah jelas belum kira-kira? Halo? Ya Pak. Dari berapa ini? 34 orang. Sudah jelas belum? Jelas Pak. Baik. Nah, ini ada rule-nya. Ya Pak. Jadi ada pertanyaan buat saya? Tidak ada pertanyaan? Jadi di sini ya, new rule database. Nah, di sini kita batasi.
dia sebagai apa? Kalau ada yang tanya publik Pak, kalau publik dia bisa semuanya. Dia sebagai super admin dalam hal ini ya. Jadi dia bisa masuk ke semuanya, super admin ya dalam hal ini. Oke, kita batasi di sini ya. Jadi dia sebagai apa kayak gitu. Jangan lupa tadi ada batasan hak akses untuk masing-masing bagian atau level ya dalam hal ini. Teman-teman pernah melihat kalau di minimarket itu kita sebagai pembeli atau pelanggan itu kita bisa melihat jumlah yang kita bayarkan, benar nggak? Halo? Iya, Jumlah Pak. yang, iya. Itu berarti kita pelanggan sebagai apa? Dikasih akses untuk sebagai data reader dalam hal ini. Jadi dapat menjalankan pernyataan select. Jadi pelanggan atau pembeli dikasih fasilitas untuk melihat jumlah yang dibayarkan dan jumlah transaksinya itu terlihat di tampilan monitor. Karena monitornya ada dua. Monitor yang ada di pelanggan itu satu, monitor yang di kasir itu satu. Di minimarket tertentu kan ada yang seperti itu ya. Dan itu touchscreen. Apakah Anda puas misalkan dengan pelayanan yang ada di sana? Nah itu dia. Jadi kita sebagai data reader ya dalam hal ini. Namun ketika memasukkan kuesioner puas dan tidak puas, berarti di sana ada data writer, pernyataan insert ya dalam hal ini. Oke, untuk pertemuan ke-13 sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Dari berapa ini? 35 orang. Silakan kalau ada pertanyaan. Teman-teman ada pertanyaan? Halo? Sudah jelas belum kira-kira? Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Baik. Bisa, Pak. Untuk yang pertemuan ke-13 saya stop recording, nanti saya record lagi pertemuan ke-14. Saya stop dulu.